Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan pertama ini mengenai persamaan diferensial orde 1 dan persamaan diferensial variabel terpisah ya, atau pemisahan variabel. Mungkin adik-adik sudah download di e-learning-nya, PowerPoint-nya, terus ada forum diskusi di sana, adik-adik. Forum diskusi wajib isi ya, adik-adik. Jadi untuk yang bertanya, yang mau menanggapi atau menambahkan, atau ada yang kurang, belum Ibu jelaskan gitu ya, boleh ditambahi di forum diskusi kita. Oke, jadi hari ini dua dulu ya, diferensial orde 1 dan diferensial variabel terpisah. Diferensial ini kalau ada yang pernah belajar di matematika 1, diferensial ini mirip turunan ya. Cuma untuk notasinya dia berbeda. Untuk notasinya dia berbeda. Nah, seperti ini. Ini nampak gambarnya, Dedek? Kok saya hilang sendiri gambarnya? Sebentar ya. Kita ulang. Nah, persamaan diferensial biasa orde 1. Jadi PDB persamaan diferensial biasa dengan integrasi langsung. Kan diferensial itu turunan ya kan. Jadi untuk memperoleh fungsi mula-mula, jadi awalnya kan dari fungsi asal atau fungsi mula-mula didiferensialkan atau diturunkan. Nah, hasil turunannya itu untuk memperoleh fungsi mula-mula tadi dengan cara diintegralkan. Di matematika 1 sudah masuk integral belum? Ibu belum pernah masuk RSK. Biasanya integralkan di matematika 2 ya. Nah, di matematika 1 kemarin ada tidak? Atau pernah tidak belajar integral? Sudah masuk integral belum? Udah, Aprianto? Waktu di matematika 1? Kayaknya sih belum, Bu. Oh, berarti ya lah. Nah, jadi dengan integral secara langsung ya. Itu kalau kita masuk integral dulu ada rumus umumnya ya. Jadi nggak langsung diperoleh fungsi mula-mula ya. Ada apa ya? Sifat-sifatnya gitu loh. Kan kalau diferensial kita ada x pangkat r atau x pangkat n diturunkan dia n dikali x pangkat n kurang 1 kan gitu kan. Nah, integral juga gitu dia nanti ada rumusnya. Jadi ini saya berarti kerja 2 kali jadinya ya. Menjelaskan cara mengintegralkan dengan diferensial integrasi langsung. Jadi 2 kali kerja. Kemudian yang kedua PDB dengan pemisahan variabel. Outcome-nya, ini outcome. Mahasiswa harus mampu memahami dan menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 dengan mengintegralkan langsung atau integrasi langsung serta pemisahan variabel. Ya, ada 2 cara. Yang pertama kita masuk ke penyelesaian PDB orde 1 dengan integrasi secara langsung atau integral langsung. Simbolnya seperti ini ya, Adik-adik. Simbol integral. Ini belum pernah masuk di matematika 1. Belum ya? Gawat kita. Karena ada rumusnya ya. Kalau ini kita belum pernah masuk akan lebih sulit jadinya. Apa nanti saya kirimkan rumusnya ya. Kalau dia variabel fungsi aljabar pakai variabel x, nanti rumusnya seperti ini. Kalau dia fungsi trigonometri, rumus integralnya seperti ini. Gitu. Ya, jadi ada cara integralnya. Nah, PDB orde 1 itu dinyatakan dalam bentuk dy dx. Ini kan notasi diferensial ya, atau notasi turunan. Kalau turun kan f aksen gitu kan, adik-adik. F aksen gini. Mungkin di matematika 1 sudah f aksen x. Ini maaf saya pakai mouse jadi agak kurang rapi. Nah, ini ya, ini turunan. Sedangkan ini diferensial. Ini turunan, definisi notasi turunan. Ini notasi diferensial. Diferensial orde 1. Nah, kenapa orde 1? Karena dia turunannya turunan 1, turunan pertama. Nanti ada diferensial orde 2. Dia turunan ke-2. Ya, atau apa namanya tuh? Pangkat
tertinggi turunannya itu 2. Kalau dia orde 2, nanti tulisannya gini ya, Dedek. D kuadrat Y dx kuadrat. Itu orde 2. Ya. Pangkat turunan pada fungsi ya pangkat 2. Jadi dia orde 2. Kalau di sini pangkat 3, berarti orde 3. Nah, di sini dia tidak ada pangkat kan, makanya dibuatlah orde 1. Nah, atau dalam bentuk M x, y dx. Maksudnya fungsi M itu terhadap Y, tapi dia didiferensialkan terhadap X. Nah, ditambah fungsi N, ya. Kan fungsi kita pelajari ada F, G gitu kan. Nah, ini ada M dan N, konotasinya. Terus dalam kurung X, Y, maksudnya si N itu fungsi terhadap Y, fungsi terhadap X, tapi diturunkan terhadap Y. Kalau ini fungsi terhadap Y diturunkan terhadap X. Nah, bedakan ya Dedek. Ini didiferensialkan terhadap X, ini didiferensialkan terhadap Y. Nah, sama dengan 0. Jika PDB dapat disusun dalam bentuk dy dx sama dengan F aksen ya, ini kurang aksennya Dedek. Karena diferensial itu kan turunan. Nah, jadi notasinya harus seperti ini. Maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan integrasi langsung. Cuma kita belum belajar integral. Nah, nanti Ibu screenshotkan rumus dari turunan ke integral ya. Untuk mendapatkan fungsi mula-mula. Nah, ini contoh dy dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Ini orde 1 ya, Dedek. Karena pangkat y-nya ini pangkat 1. Atau dia diturunkan 1 kali. Kalau ini dia orde 2, karena dia diturunkan 2 kali. Sudah diturunkan pertama, diturunkan sekali lagi. Dapatlah dia orde 2. Kalau ini orde 1. Nah, kita mau cari y atau fungsi mula-mula, diintegralkanlah ini diferensialnya ini terhadap x. Ya, makanya ada dx di sini. Nah, yang diintegralkan atau integrannya adalah 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, caranya, Bu, kenapa dapat 3x kuadrat? Kok di sini x pangkat 3? Nah, gitu ya. Mungkin di SMA ada belajar belum ada? Nah, rumusnya saya tulis di sini aja lah ya. Integral. Nanti saya kirim juga screenshotnya, Dedek. Ini fungsi aljabar, integral fungsi aljabar. Integral x pangkat n dx. Ini ya. Rumusnya adalah x pangkat n tambah 1. Ini pangkat ya. Dibagi dengan n tambah 1 tambah c. C-nya di luar. Nah, kenapa dia tambah C? Karena pembatas pada integralnya ini tidak ada. Atau dinamakan integral tak tentu. Sedangkan kalau dia pembatasnya ini ada batas bawah, ada batas atas yang berupa angka, nanti dia dinamakan integral tentu. Ya, integral yang punya batas, dan C-nya ini nggak ada lagi. Kalau dia integral tentu. Tapi kalau dia integral tak tentu, tidak ada pembatasnya, maka C-nya ini harus ada. Konstantanya harus ada. Nah, di sini kita peroleh ya. Ini saya kerjakan ulang lah ya. Ini Y sama dengan integral 3x pangkat 2. Kalau pakai tablet cepat nih ya. Ini 2 ya. Dikurang 6x tambah 5 dx. Nah, ini ya. Kalau tipe pengerjaan integral ini kan fungsi beragam fungsi yang dijumlah dan dikurang ya kan. Nah, kita integralkanlah dia masing-masing. Ini cara lambannya, Dedek. Kalau Dedek belum belajar integral, ini cara lambannya. Cara cepatnya bisa langsung aja kalau sudah mahir. Nah, jadi integral 6x dx ya ditambah, ini saya tabrak ya, integral 5 dx. Nah, gitu ya. Oke, sama dengan, nah kita peroleh di sini n-nya kan 2 ya. Sesuaikan dengan rumus ini, n-nya 2, 2 tambah 1 kan 3. Nah, di sini ada angka 3 untuk koefisien, tinggal ditulis saja 3-nya, nggak berubah. 3x pangkat 3
N-nya tambah 1 per N tambah 1 per 3. Ya. Dikurang, ini untuk yang ini. Ya. Untuk yang 3x kuadrat. Untuk yang 6x, pangkat X-nya kan 1 ya adik-adik. 1 tambah 1 kan 2. Berarti 6 X pangkat 2 per 2. Ditambah, nah si 5 ini tidak ada variabel. Ya kan? Dia konstanta saja. Sebenarnya di sini dia punya variabel adik-adik, tapi pangkat variabelnya itu 0. Nah, ya. X pangkat 0 yaitu 1. Nah, di sini kan tidak ada variabel X kan, tapi kita buat supaya dia bisa diintegralkan. Jadi dibolah X pangkat 0. Yang ini. Ya, supaya bisa diintegralkan. Nah, X-nya 0, N-nya 0. 0 tambah 1 kan 1. Berarti 5 X pangkat 1 per 1 ya. Tambah C. Oke. Inilah hasil integralnya. Atau kalau kita sederhanakan, 3 ini kan habis nih. Jadi X pangkat 3 dikurang 6 per 2 kan 3. 3x kuadrat ditambah 5x ditambah C. Gitu. Sama ya. X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 5x ditambah C. Nah, sama aja. Gitu. Bisa dipahami ya, Dede? Oke? Ini baru contoh 1. Oke. Saya ambil gambar dulu ya. Nah, diaktifkan saja kameranya. Oke, saya ambil dulu. Ini tutup bentar. Atau saya langsung ke sini. Bukti BBM via Zoom untuk pertemuan 1. Oke, itu ya. Untuk dulu. Nah, bisa ya dipahami ya, Dede? Ini nanti kontennya tetap Ibu share di e-learning, jadi bisa di download di e-learning ada di masing-masing. Bersihin dulu biar tidak pening. Terus ke contoh berikut. Oh, ini penyelesaian PDB order 1 dengan integrasi langsung. Masih yang integrasi langsung atau integral ya. Ini contoh yang kedua, X dikali DY dx. Jadi pernya ini nggak dibaca ya, dari walaupun dalam asumsi kita Y-nya ini tetap dibagi dengan dx. Jadi X dikali DY per dx, tapi pernya nggak usah dibaca. X dikali DY dx. Sama dengan 5X pangkat 3 ditambah 4. Nah, kita kan mau cari fungsi mula-mula ya kan. Kita mau cari fungsi mula-mula DY dx. Jadi si X-nya ini pindah ke ruas kanan. Ya kan? Supaya X-nya jadi 1, maka ruas kiri ruas kanan dikali dengan 1 per X. Ya. Nah, atau ini nggak usah pakai kali lah ya, biar nggak ini. Dikali dengan titik lah. Titik. Maksudnya kali. 1 per X. X dikali 1 per X jadi 1, X-nya hilang, tinggal DY dx. 5X pangkat 3 ditambah 4 dikali 1 per X. Jadinya kan gini dia kan, saya tulis di sini ya. 5X pangkat 3, 3 nih. 3. Pangkat 3 tambah 4 dibagi dengan X kan gini jadinya ya kan. Nah, X pangkat 3 dengan yang X saja tinggal dia 5X pangkat 2. Sedangkan untuk yang 4 nanti dia dibagi dengan X jadinya 4 per X. Gitu, ya.
Jadi 5x pangkat 3, kok tiba-tiba jadi 5x pangkat 2? Bukan, karena ruas kiri dan kanan dikalikan dengan 1/x. Sehingga x pada ruas kiri dia hilang, tinggal dg dx. Ruas kanan tinggal 5x kuadrat tambah 4/x. Ya kan? Sampai sini udah. Nah, langkah berikut sama seperti contoh 1, kita integralkanlah masing-masing. Ini saya buat di sini ya, integral 5x kuadrat ditambah 4/x dx. Nah, sama seperti tadi ya, Adik-adik boleh dipisah pengintegralannya boleh saja ya. Langsung juga bisa kalau sudah mahir. Jadi boleh dibuat seperti ini, integral 5x kuadrat ditambah dx-nya jangan lupa ya, dx ditambah integral 4/x dx. Oke. Nah, ini sama seperti tadi ya, n-nya kan 2. Tambah 1 jadi 3. Jadi 5x pangkat 3/3 ditambah. Nah, ini hati-hati ya, Dedek. X-nya kan bukan di atas ya kan? X-nya di bawah. Kalau ketemu dengan integral 1/x dx, itu hasilnya adalah ln x, ln x. ln ini maksudnya logaritma natural. Nah, ya. Jadi tidak bisa x-nya ini jadi pangkat -1, nggak bisa. -1 pun nanti tambah 1 kan jadi 0. Tidak mungkin x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Sedangkan ini hasil turunannya 1/x. Nah, jadi integral 1/x adalah ln x. Kalau 4/x Bu, ya ada tinggal dikali dengan 4 ya. 4-nya kan dia konstanta, tidak ikut diintegralkan. Di 4 logaritma natural x ln x gitu ya. Tambah c jangan lupa. Karena dia integral tak tentu, tidak ada batas pada simbol integralnya. Nah, ini hasil pengintegralan secara langsung untuk PDB orde 1. Ya. Terus untuk berikut, nilai C tidak dapat ditentukan kecuali jika dalam persamaan diberi keterangan syarat. Nah, misalnya gini, untuk nilai Y 10, tentukanlah nilai C. Untuk nilai X 0 diperoleh Y-nya 10, maka tentukanlah nilai C, itu bisa ya. Nah, solusi dengan nilai konstanta sembarang atau C itu disebut solusi umum atau primitif, sedangkan solusi yang khusus jika nilai C dapat dihitung. Maksudnya gini ya, Dedek. Ada fungsi yang berbeda kalau dia diturunkan turunannya sama. Nah, C-nya itu sembarang ya. Tapi kalau bisa ditentukan dengan hitungan dengan syarat tadi yang ditentukan, nah maka C itu disebut dengan solusi yang khusus. Definisi aja itu. Kemudian ada lagi contoh ke, ini saya hapus dulu ya, contoh ke 3. Mau dihapus ya? Kenapa? Oh, clear. Penyelesaian PDB orde 1 dan integrasi secara langsung yang ketiga. Ini pakai eksponen ya, E pangkat X. Tentukan solusi khusus persamaan berikut jika Y sama dengan 3, untuk X sama dengan 0. Maksudnya kalau kita input nilai X-nya 0, maka diperoleh nilai Y-nya 3. Nah, di sini PDB-nya E pangkat X dikali DY dx sama dengan 4. Sama seperti tadi ya, Dedek, kita pisahkan DY dx-nya dulu. Nah, diperolehlah 4 dikali E pangkat min X. Nah, E pangkat X ini kan di ruas kiri ya, pindah ke ruas kanan supaya dia 1, dikali dengan E pangkat X juga. Nah, jadinya kan E pangkat X DY dx sama dengan 4. Nah, masing-masing ruas kita kali dengan E pangkat X.
Sehingga ini habis, kan jadinya kan tinggal di dx ya. Sedangkan untuk ruas kanan 4 per E pangkat X. Nah, E pangkat X di penyebut, kalau kita pindah ke atas pembilang, pangkatnya berubah jadi negatif, yang ini, ya kan? Yang ini ke sini dia. Nah, gitu. Ya. Maka Y sama dengan integral 4 E pangkat min X. Nah, kita kan mau cari fungsi mula-mula Y tadi ya. Jadi ini kita integralkan, diperoleh min 4 E pangkat min X. Oh ya, eksponen ini sebenarnya fungsi yang sederhana juga, Dede. Ya, kenapa sederhana? Kalau dia diintegralkan, hasil integralnya itu diri dia sendiri. Kalau dia diturunkan juga turunannya dia sendiri ya. E pangkat X tambah C. Nah, ya. Bu, kalau negatif gimana, Bu? Ini negatif, ya pindah ke depan. Minusnya. Ini tetap jadi minus juga. Gitu, ini dia. Ya. Kalau dia integral E pangkat 2X, Bu, ya 2-nya pindah ke bawah ya. Misalnya E pangkat 2X dx. Nah, integralnya apa? 2-nya pindah ke depan, 2 saja ya. Dikali E pangkat 2X ditambah C. Nah, demikian juga untuk yang soal ini. E-nya kan pangkat min X. Berarti kan koefisien X-nya kan min 1, ya kan? Pindah ke depan, jadi 4 kali min 1, E pangkat min X. Nah, 4 kali min 1 kan min 4. Nah, jadi dia langsung ditulislah min 4 E pangkat min X ditambah C. Gitu ya. Jadi rumusnya dari sini ya, Dedek. Ini sama ini. Kalau dia min, ya seperti ini dia min E. Karena ada angka 4, dikalikanlah kemarin angka 4-nya. Jadi min 4 ya. Nah, dengan diketahuinya Y sama dengan 3 untuk X sama dengan 0, tinggal ganti X-nya dengan 0 lah, Dedek. Nah, jadi min 4 dikali E pangkat 0 ya. E pangkat 0 kan 1. 1 kali min 4, min 4. Min 4 ditambah C, hasilnya 3. Maka C-nya tuh 7. Ya kan? Bisa, Dedek. Banyak yang gak nyambung. Banyak yang masih ngambang kayaknya ya. Jadi saya tulis ulang, min 4, yang ini ya. Ini sama dengan, enak ini papan tulis nih ngerjainnya. Yang ini ya, saya tulis kemarin. Min 4 kali E pangkat 0. Kan tadi setiap yang dipangkat dengan 0 hasilnya 1. Jadi E pangkat min 0, tidak ada min 0 ya. E pangkat 0. E pangkat 0 1. 1 kali min 4 kan min 4 ya ini. Ya kan? Ditambah C sama dengan hasilnya 3. Min 4 ditambah C sama dengan 3. Nah, min 4, E-nya pangkat 0 1 ditambah C sama dengan 3. Nah, maka C-nya gimana? 3 tambah 4. Ya kan? Karena min 4 pindah ke kanan. Min 4 di kiri pindah ke kanan jadi positif 4. Maka C-nya tuh 7. Nah, ini solusi khusus. Karena C-nya dapat dihitung dengan syarat tertentu tadi. Syarat tertentunya yang ini. Ya kan? Nah, sehingga solusi khusus adalah min 4E pangkat min X ditambah 7. Hasil akhir. Itu kira-kira. Kemudian latihan soal. Ini boleh Adik-adik kerjakan di catatan ya. Enggak semua ya. Nomor 2 saja. Nomor 2 saja. Bagi yang berminat ngerjakan. Tentu bagi yang berminat ngerjakan ada nilai tambahannya kan. Karena ini bukan kuis juga bukan tugas. Nanti kuis dan tugasnya nanti terakhir Adik-adik. Mau UTS kita buat atau mau UAS nanti ya kan. Ini untuk nilai tambahan saja. Jadi kalau mata kuliah Ibu, setiap Ibu masuk, itu yang ikut Zoom itu ada tambahan nilainya. Yang pokoknya keaktifan belajar lah ya. Yang ikut Zoom, terus yang aktif mengisi forum diskusi juga
itu ada nilainya. Aktif ngerjakan soal-soal bonus seperti ini, ya, itu juga ada nilainya. Ya kan? Kalau cuma UTS, UAS, kuis dan tugas itu kan kadang ngoreksi sama aja ya, setiap mahasiswa ngerjain itu juga. Angkanya sama, kata-katanya sama, jadi tidak bisa membedakan mana yang lebih aktif yang satu dengan yang lain. Bisa membedakan. Jadi cara membedakannya ya gitulah. Diberikan nilai tambahan dengan cara soal bonus ya kan, terus keaktifan ikut Zoom, keaktifan buat pertanyaan di forum. Jadi nampak sebenarnya ya kan, yang bisa mengerjakan dengan yang tidak. Ini nomor 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Ini ada eksponen, ada variabel aljabar, variabel X, fungsi aljabar. Ini nggak usah. Ini kan banyak soalnya ya, 12. Nah, nanti kemungkinan untuk UTS ada, untuk UAS juga ada. Saya ambil dari latihan soal di slide. Berikut yang B, yaitu penyelesaian PDB orde 1 dengan pemisahan variabel. Jadi terpisah. Pisahkan berdasarkan variabelnya untuk mendapatkan. Ini ada X, ada Y ya, adik-adik. Kita pisahkan satu-satu. Nah, jadi Y dengan Y, si X dengan X. Terus ruas kiri diintegralkan, ruas kanan juga diintegralkan. Nah, ruas kiri hasil integralnya seperti ini. Karena dia 1 tambah Y, ruas kanan dia seperti biasa, kayak perhitungan yang tadi. Ini saya cepatkan ya, adik-adik, karena sudah remaining time sekitar 8 menit. Nanti tiba-tiba dia mati sendiri nanti. Ya kan? Ini zoomnya zoom basic, nggak ada zoomnya, nggak saya upgrade. Sedikit saja, nggak banyak-banyak. Nah, yang kedua, contoh kedua, juga dengan variabel yang disatukan ya kan. Satu ruas ini dia ada variabel X, ada variabel Y, sama kayak nomor 1 contoh ini. Nah, di ruas kanan dia ada variabel X, ada variabel Y. Berbeda dengan contoh sebelumnya, yang PDB orde 1, dia satu aja, X di ruas kiri, Y-nya di ruas kanan. Y-nya di ruas kiri, X-nya di ruas kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sendiri dia Y, 1, X-nya juga 1 di kanan. Kalau yang pemisahan variabel, dia satu ruas ini ada 2 variabel. Nah, jadi harus dipisahkan dulu. Nah, seperti ini ya, DY dengan DY, Y dengan DY, X dengan DX. Gitu. Terus adik-adik perhatikan itu contohnya. Contoh kedua juga sama, ada Y, ada DY, ada X, ada DX. Kita pisahkan. Ini kalau kita kalikan ya, harus kembali ke soal. Nah, ini kan 9Y DY, ada min 4X DX. Nah, caranya 4X ini pindah ke kanan, jadi min 4X, terus dikalikan kedua ruas dengan DX. Sehingga diperoleh 9DY ditambah min 4X DX. Nah, selanjutnya tiap ruas diintegralkan, sama kayak tadi ya, integral kiri, integral kanan. Kalau saya buat tulisannya gini dia, Dedek. Nah, ini diintegralkan, ini juga diintegralkan. Nah, integral yang ini hasilnya yang ini. Ya, integral yang min 4x dx hasilnya yang ini. Kemudian dipisahkanlah, kita ambil y-nya saja. Ya, diperoleh hasil seperti ini. Gitu. Terus soalnya, sebentar. Pemisahan variabel. Nah, ini agak rumit ya. Ada cos tangen. Yang nomor 4 saja. Jadi untuk PDB orde 1 nomor 2, untuk yang pemisahan variabel nomor 4. Ya. Soal bonus, jadi nggak wajib. Bagi yang mau ngerjakan silahkan, bagi yang enggak ya nggak apa-apa. Kalau tugas sama kuis nanti baru wajib ya kan. Nomor 2, terus nomor 4. Ini slide 10. Halaman 10. Yang tadi halaman berapa? 6 ya, slide ke-6. Iya. Untuk latihan adik-adik, karena matematikanya kalau nggak dikerjakan, kita nggak tahu ngerjainnya untuk ujian nanti gimana. Nggak akan paham ya.
Karena cara belajarnya itu bukan dibaca, dihafal, enggak, ya beda. Belajar matematika itu dengan mengerjakan soalnya. Oke, ya. Nomor 2 slide 6 dan nomor 4 slide 10. Saya pikir itu saja, Dedek. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan di forum diskusi e-learning kita. Oh ya, satu lagi. Oh, sebentar ya, saya tutup dulu. Yang integral tadi ya. Berarti di matematika 1 belum ada ya? Kalau gitu matematika 2 ini seharusnya integral dulu, bukan PDB. Bukan persamaan diferensial biasa. Harusnya ya kan? Atau ada yang mau ditanyakan sementara Ibu buka ininya, filenya, silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai yang tadi ya. Tetap juga nanti kontennya Ibu kirim di link pada e-learning, konten pada e-learning. Kalau e-learningnya nggak bisa dibuka, nanti Adik bilang ke Ibu ya, biar diperbaiki. Ya. Sebentar ya, kita buka file untuk, oh ini dia udah. Oh, mana ini? Video integral. Nah, ini dia. Berarti yang ini belum pernah ya? Materi integral. Belum pernah ya, Dek? Definisi integral. Belum ya. Ini harusnya ini dulu sebelum kita masuk PDB. Nah, seperti ini tadi ya. Rumusnya ini ya, Dek. Rumus yang ini ya. Atau saya kasih rumus yang lebih lengkap. Nah, ini dia. Cuma pangkatnya R. Kalau tadi kan N ya, sama aja. Anggap R-nya itu pangkatnya. Ini Bu, screen. Salah. Screen ke sini. Biar bisa dipahami juga. Control V. Iya. Sebentar. Oke, Dedek. Nah, ini ya. Silakan lanjut di forum diskusi saja. Ya, wajib diisi supaya saya bisa tanggapi apa-apa yang kurang dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.